Perkenalkan, nama saya Abdul Ridho Fariskila dengan NIM 231101620 dari 2023B. Jadi di sini saya membahas tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dengan pasal 30 tentang hak-hak rumah sakit. Di pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap rumah sakit memiliki beberapa hak, seperti menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga medis sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan di rumah sakit tersebut. Selain itu, rumah sakit juga berhak menerima imbalan jasa pelayanan dan juga melakukan kerjasama untuk pengembangan layanan dan mendapatkan bantuan dari pihak lainnya. Di rumah sakit juga memiliki hak untuk menggugat jika terjadi kerugian, serta mendapatkan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Mereka dapat mempromosikan layanan kesehatan dan berhak atas insentif pajak khususnya untuk rumah sakit, publik, dan pendidikan. Antaranya yang pertama yaitu hak untuk menyediakan pelayanan. Rumah sakit berhak untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan imbalan. Yang tadi sudah disebutkan di awal, rumah sakit berhak mendapatkan imbalan yang adil atas pelayanan yang diberikan termasuk dari BPJS dan instansi lainnya. Yang ketiga adalah hak untuk menyusun kebijakan. Rumah sakit memiliki hak untuk menyusun dan mengelola kebijakan internal dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan. Keempat, ada hak untuk melindungi kesehatan. Nah, rumah sakit juga melindungi data dan informasi pasien serta menjaga kerahasiaan pelayanan rumah sakit. Dan yang terakhir ada hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Nah, di rumah sakit berhak terlibat juga dalam pengembangan sistem kesehatan di wilayah rumah sakit tersebut. Dan di sini saya akan lanjut membahas tentang beberapa contoh kasus terkait pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang hak-hak rumah sakit. Kasus yang pertama adalah tuntutan pembayaran. Sebuah rumah sakit swasta mengajukan tuntutan kepada BPJS Kesehatan karena keterlambatan pembayaran klaim untuk pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS. Kasus ini menyoroti hak rumah sakit untuk mendapatkan imbalan yang adil. Contoh kasus kedua yaitu adalah kebijakan internal. Rumah sakit di daerah tertentu mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti penambahan tenaga medis. Ini mencerminkan hak rumah sakit untuk menyusun kebijakan internal yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 3. Yaitu perlindungan data pasien, yang tadi sudah disebutkan juga di awal, yaitu kasus kebocoran data pasien di sebuah rumah sakit yang menyebabkan informasi pribadi pasien disebarluaskan. Ini menunjukkan perlunya rumah sakit melindungi kerahasiaan informasi sesuai dengan hak yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Kasus yang keempat adalah partisipasi dalam sistem kesehatan. Sebuah rumah sakit yang terlibat dalam program kesehatan masyarakat lokal seperti imunisasi dan kampanye kesehatan menunjukkan haknya untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem kesehatan di wilayah tersebut. Contoh kasus terakhir yaitu kualitas pelayanan, pengaduan dari pasien tentang standar pelayanan yang tidak sesuai di rumah sakit tersebut yang ia kunjungi, yang mengarah pada peninjauan ulang oleh pihak berwenang. Ini menekankan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk para pasien. Dari 5 contoh kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana hak-hak rumah sakit dalam pasal 30 berperan dalam menjaga kualitas layanan dan melindungi kepentingan rumah sakit di dalam sistem kesehatan. Dan pasal 30 ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap peran dan hak rumah sakit dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Itu bagaimana kita melakukan pasal 30 dengan mengimplementasikannya dengan baik. Yang pertama kita melakukan sosialisasi dan edukasi, yang dimana kita melakukan sosialisasi yang efektif mengenai hak-hak rumah sakit kepada semua pemangku kepentingan seperti staf rumah sakit, pasien, dan masyarakat sekitar. 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi. Kita mendirikan lembaga pengawasan yang independen untuk mengevaluasi implementasi hak-hak rumah sakit secara berkala. Yang ketiga, kita menyusun standar operasional, yaitu mengembangkan pedoman dan standar operasional prosedur SOP yang jelas terkait pelaksanaan hak-hak rumah sakit. Juga kemitraan dengan pihak terkait, mendorong kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan komunitas untuk mendukung dan memperkuat sistem bagi rumah sakit dan menjalankan hak-haknya. Dan juga peningkatan sumber daya, menyediakan sumber daya yang cukup baik dari segi finansial maupun SDM untuk mendukung rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
feedback dari pasien dan staf, yaitu mengimplementasikan mekanisme umpan balik dari pasien dan staf untuk memahami tantangan dalam penerapan hak-hak rumah sakit. Terakhir adalah pelatihan berkelanjutan, yaitu menyediakan pelatihan dan workshop bagi manajemen dan staf rumah sakit mengenai kebijakan, hak, dan kewajiban mereka. Langkah-langkah tersebut diharapkan pasal 30 tentang hak rumah sakit dapat terimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat di rumah sakit. Itu saja yang bisa saya dapat simpulkan dari pasal 30 tentang hak-hak rumah sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.